Kami akan memaparkan terkait tokoh publik berakhlak, di mana kami akan mereview secara komprehensif perilaku beliau dalam mengimplementasikan nilai berakhlak. Tokoh publik yang kami pilih ialah Insinyur Sutami. Kami memilih beliau dikarenakan dedikasi, kontribusi, jiwa pekerja keras, pribadi sederhana, juga prestasi beliau selama menjabat sebagai Menteri di bidang pekerjaan umum. Insinyur Sutami lahir di Surakarta pada 19 Oktober 1928. Beliau lulus sebagai insinyur dari Sekolah Teknik Bandung di tahun 1956, menggeluti pekerjaan di bidang konstruksi sejak 1957, dan diangkat menjadi menteri di bidang pekerjaan umum dari tahun 1966 hingga 1978. Sederet tanda jasa telah diraih beliau selama berkontribusi di bidang pekerjaan umum. Di antaranya beliau sukses membangun fasilitas publik seperti Jembatan Semanggi, Gedung DPR, Waduk Jatiluhur, hingga memimpin proyek pembangunan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali. Apa yang telah beliau lakukan sangat sesuai dengan mengimplementasikan nilai berakhlak, di mana dengan membangun infrastruktur yang berdampak pada kemakmuran rakyat telah sesuai dengan nilai dasar berorientasi pelayanan. Integritas Insinyur Sutami juga tidak diragukan lagi. Dibuktikan ketika masa Orde Baru, Insinyur Sutami tidak banyak mengurusi proyek-proyek bangunan politik lagi dan bersikap netral dan objektif. Insinyur Sutami dijuluki sebagai Menteri Termiskin karena acap kali menolak fasilitas-fasilitas menteri dan tidak suka merepotkan siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa beliau menggunakan fasilitas dari negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Insinyur Sutami adalah seorang yang terkenal ulet dan pekerja keras. Berkat sifat beliau tersebut didukung dengan kecerdasannya, akhirnya beliau dipercaya oleh Insinyur Soekarno untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar negara seperti pembangunan gedung DPR, pembangunan jembatan Semanggi, juga pembangunan jembatan Ampera. Seorang menteri yang sangat besar kepeduliannya terhadap rakyatnya. Bahkan sangat besar perhatian beliau pada pembangunan di tingkat bawah. Sebagai menteri, beliau lebih sering mengurusi pembangunan jembatan desa atau irigasi kecil. Beliau beranggapan bahwa sepatutnya pembangunan itu bisa langsung bermanfaat bagi rakyat kecil. Menjabat sebagai menteri tidak menjamin Insinyur Sutami memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni. Namun atas dasar cinta, beliau mendedikasikan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Beliau memiliki nilai loyal dalam pengabdiannya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan, beliau merekrut tenaga ahli dari Indonesia dan menggunakan material lokal dalam pembangunan proyek-proyek besarnya seperti Jembatan Semanggi. Adaptif, bermakna erat dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, dan proaktif menghadapi perubahan. Insinyur Sutami dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan teori Ultimate Strength Design di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai pelopor dalam penggunaan konstruksi beton praktekan. Pada awalnya, inovasi tersebut banyak ditentang oleh berbagai pihak, namun beliau berhasil membuktikannya dengan didirikannya Jembatan Semanggi. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Beliau berhasil melakukan kolaborasi dalam pembangunan Jembatan Semanggi bersama konsultan dari Swiss dan Insinyur Sunaryo sebagai perancang desain Jembatan Semanggi.